Yahoo, minasan. Welcome back again with Mr. K di sini. Sebelum Mr. K mulai konten One Piece ini, ku ingin mengajak kalian semua yang nonton ini meluangkan sedikit waktunya, 20-30 detikan lah, untuk berdoa mendoakan yang terbaik untuk korban dan keluarga korban terkait insiden pesawat SJ-182. Well, ini adalah konten tema baru dari One Piece, di mana sebenarnya sudah dari dulu ingin bawain ini, tapi Mr. K ragu karena animasi penggarapan anime One Piece belum bisa menggugah hati Mr. K untuk membuat konten tentang pembahasan animenya. Diriku ini pun tahu betul kalau nggak semua fans One Piece ngikutin manganya. Jujur, ingin sekali dalam hati sejak dulu ingin bahas animenya juga, ngobrolin tiap-tiap episode anime One Piece dari sudut pandang sebagai fans One Piece pada umumnya. Tapi kembali lagi, niat itu selalu kuurungkan karena alasan animasi. Tapi kini dengan senang ya, Mr. K tekadkan bahas episode animenya dimulai dari episode 957 yang dimana entah apa yang merasuki Toei Animation, perubahan baik mulai terjadi di animasinya. Oh iya, konten breakdown hanya akan membahas apa-apa saja yang menarik bagi Mr. K ya. Pembahasannya gak seperti reak manga. Ya, anggap aja mungkin hanya mencari poin atau memuji animasinya atau kadang bisa jadi keluhan dan tentu saja mencari perbedaan yang gak ada dalam manganya. So, without ngenteni long again, it's time to breakdown time. Episode 957 versi anime mengambil adaptasi manga chapter 956. Menit pertama seperti biasa mendapatkan opening Dreamin' On. Cuma di menit awal ketika saat menampilkan klip episode animenya, Mr. K kaget bukan main. Kok stylenya agak berbeda ya, gak seperti biasanya. Rasa kaget ini pun jadi rasa penasaran yang sangat mendalam. Apa mungkin diriku ini salah lihat ya? Ternyata setelah nonton full episodenya, satu kata, Toei Animation gila. Animasinya sangat berbeda, terutama di bagian lighting atau bisa disebut pencahayaan. Di episode ini doang, Mr. K serasa sedang nonton movie. Merasa Toei Animation mulai serius menggarap adaptasi anime One Piece. Mungkin karena panas melihat studio Ufotable yang sukses menggarap Kimetsu no Yaiba dengan animasi totalitas. Terutama di movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train, membuat Mr. K berkata jujur, kualitas animasi movie Kimetsu no Yaiba ya gak main-main. Lighting, animasi bertarung, musik, backsound membuat Mr. K wajib tepuk tangan untuk respect sama Ufotable yang sukses membuat Kimetsu no Yaiba memang pantas mencetak sejarah. Penjualan terbesar mengalahkan Spirited Away. Mungkin inilah salah satu alasan yang membuat studio Toei Animation merasa panas. Jadinya seperti yang kalian lihat sendiri di episode 957, terutama kalau nontonnya di mode Full HD, kalian akan melihat perbedaan yang luar biasa dari episode sebelumnya. Kayaknya cukup dah sesi memuji animasi One Piece dan Kimetsu no Yaiba. Kini mari kita simak apa saja poin penting yang ada di versi anime One Piece episode 957. Poin pertama, penjelasan keinginan Fujitora yang ingin menghapus sistem Shichibukai ditampilkan di episode animenya, berbeda dengan versi manga yang Fujitora gak tampil di sini. But hal baik sih Toei Animation melakukan hal ini karena untuk mengkoneksikan cerita walau berbeda dengan versi manganya tapi masih nyambung kok. Bukan hanya sekedar nambah durasi, tapi penonton diajak berpikir juga tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia One Piece. Poin kedua, Garp menjelaskan tentang niat-niat para raja-raja yang berbeda dari berbagai negeri yang belum tentu mereka semua membawa apa yang rakyat mereka harapkan. Walau negeri-negeri yang berbeda tersebut bilang semua negeri adalah setara. Tetap saja bagi Garp itu hanya senyuman manis, dan Garp juga menjelaskan ada insiden besar terjadi di Reverie yang berkaitan dengan kerajaan Alabasta. Gak ada hal yang berbeda di sini dari manganya. Cuma yang bikin Mr. K takjub adalah style artnya, animasi karakternya ya, gak main-main di momen ini, terutama di bagian Shirahoshi. Gila ini mah, angkat topi buat Toei Animation. Poin ketiga, di momen Morgan mendapatkan berita tentang apa yang terjadi di Reverie hingga semua berita tersebar ke seluruh dunia, ada 5 berita penting yang mungkin bisa dipastikan ada di sini.
Berita pertama, seseorang telah mati. Kalau Morgan yang mengatakan ini, jelas sosok yang mati adalah orang yang sangat penting. Ditambah lagi lewat omong kosong Morgan yang bilang judul berita bisa diberi tajuk percobaan pembunuhan. Berarti ada hal yang sangat kompleks terjadi di Reverie sebelum seseorang terbunuh. Lanjut berita kedua, ada hal yang sangat menyedihkan yang terjadi pada Alabasta Kingdom hingga membuat beritanya saja bisa membuat penduduk Alabasta ketika membacanya menangis. BTW, momen penduduk Alabasta ini gak ada di manganya ya. Ada alasan khusus pastinya animenya menampilkan tangis penduduk Alabasta. Menangisnya pun bukan karena kebahagiaannya, melainkan mungkin tangis karena ada suatu hal yang terjadi dengan King Cobra dan Vivi. Apakah King Cobra meninggal atau Vivi yang meninggal? Well, hanya waktu yang bisa menjawab. Berita ketiga, Sabu. Ya, ada sesuatu yang terjadi dengan Sabu. Entah itu dia meninggal atau dia mengkhianati tentara revolusi. Atau dia ikut dalam percobaan membunuh seseorang yang menurut berita pertama ya, ada yang terbunuh. Gak ada yang tahu akan hal ini. Karena jujur saja, ekspresi semua orang unik-unik. Misal, pihak tentara revolusi seolah-olah tak percaya dengan berita ini. Tapi kok gak ada yang seperti menangis karena kehilangan. Berbeda dengan pihak Dadan dan Makino yang menangis gak ketulungan seperti kehilangan Sabu. Lalu tambah lagi Gap yang mungkin sudah tahu tentang berita Sabu. Tapi kok anehnya ya, Monkey di Gap seperti tenang-tenang saja. Inilah yang membuat Mr. K sejak muncul manganya sampai dibuat adaptasi animenya seperti ini ya, masih bingung ada apa sebenarnya dengan Sabu. Next, berita keempat, Angkatan Laut mengincar sesuatu yang sangat diinginkan oleh Brengsek the Brengsek. Hal apakah itu? Boten enten yang ngertos kawanku. And finally, berita kelima, Shichibukai resmi dibubarkan. Berita ini tentu membuat penduduk yang gak suka bajak laut senang, tapi di lain sisi ada penduduk yang sangat takut kekacauan yang merugikan warga bisa saja terjadi. Ya, buah si malakama sih, yang jelas carut marut dunia One Piece baru saja dimulai. Beritanya itu doang sih. Sekarang kita lanjut ke poin keempat. Disdrake dan Koby diketahui merupakan pasukan angkatan laut khusus bernama SWORD. Dari penjelasan mereka, gak semua angkatan laut tahu organisasi ini. Mungkin hanya beberapa orang dari pihak angkatan laut yang tahu akan hal ini. Oh ya, ada yang menarik di sini guys, yaitu versi anime gak dijelaskan kalau SWORD ada beberapa anggota lainnya. Selain Koby dan Disdrake tentunya. Dari mana Mr. K tahu akan hal ini? Ya dari manga tuh. Di manga setelah percakapan Koby bilang sesuai rencana angkatan laut tak akan dilibatkan. Harusnya masih ada percakapan sejak awal pasukan kita memang gak cukup. Pasukan di sini tentunya mengarah pada SWORD. Tapi sayang ya, di anime gak ada narasi tersebut di momen Koby berbicara. Next, last point atau poin kelima, diisi penjelasan pengenalan semua hal yang bakal berkaitan dengan apa yang akan terjadi ke depannya dalam cerita One Piece sangatlah epic. Hal ini dimulai dengan pengenalan semua bajak laut yang pernah menjabat sebagai Shichibukai, lalu dicabutnya status Shichibukai membuat para Shichibukai yang sebelumnya masih dilindungi oleh pemerintahan dunia dan angkatan laut, kini status perlindungannya hilang dan otomatis mereka menjadi bajak laut yang bisa ditangkap oleh angkatan laut kapanpun, seperti yang terjadi sekarang. Bagi Weevil, Mihawk, dan Boa Hancock sedang proses diburu angkatan laut. BTW, momen 4 Shichibukai ini akan diburu. Kuakui, ini adalah momen animasi paling apik di episode ini, terutama di bagian Mihawk. Aku merasakan getaran kebahagiaan. Sudah lama aku tak dikejar. Wow, epic pokoknya. So, see you again in the next episode of Breakdown, okay? Adios ya Caramelos, stay safe everyone, salam Animania.